Baik, itulah dia semangat yang terbarukan. Seperti yang kita tahu, kita akan menyambut Indonesia Emas dan tentu saja dengan semangat yang digaungkan malam hari ini. Adik-adikku boleh berikan tepuk tangan yang akan berlomba di kesempatan hari ini. Mana suaranya tepuk tangannya sekali lagi adik-adikku. Pekan olahraga dan seni antar dunia yang akan kita langsungkan dari tanggal 11 hingga 13 Juli 2024. Dan tentu saja semangat itu yaitu cerdas bersama Madrasah Diniyah Menyongsong Indonesia Emas. Baik, untuk rangkaian acara selanjutnya di kesempatan hari ini kita akan mendengarkan secara langsung tausiah yang akan disampaikan kepada yang kami hormati Kiai Haji Abdurrahman Al Kausar. Boleh tepuk tangan yang meriah, monggo Allah sumanggaken Gus Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ba'du la hawla wa la quwwata illa billah. Yang sangat kami muliakan segenap para kiai, para alim, para ulama, wabil khusus Al-Mukarram Kiai Haji Melvin yang kebetulan menjabat sebagai ketua FKD A. Mulai kapan weh? Ada ketua PCNO senior kami Kiai Gus Hamzah itu sini Abu Bakar Abdul Jalil belum diganti jabatannya lah, kok gak ganti-ganti. Ada Mas Faris, ada banyak kiai tadi yang berkenan hadir, dan yang jelas mengestoni acara yang ada di malam hari ini. Yang juga kami muliakan PJ Wali Kota Kediri, Ibu Zanaria, yang berkali-kali ketika panjenengan menyampaikan sambutan saya selalu ngomong sama Mas Faris, PJ ini pintar, PJ ini Bu PJ ini orangnya pintar, kan kelihatan ya, asli pintar. Betul Bu, karena kami ini kan cukup lama untuk kemudian kenal dengan banyak orang, dan saya juga cukup memadai untuk menilai seseorang. Ketawis Bu, yang pintar ini kan ketawis. Sebagaimana orang tolol kelihatan nggak bisa ditutupi, orang pintar kan juga kelihatan. Jadi kan kelihatan pintar. Ya moga-moga besok wali kota terpilih juga tidak kalah pintar dengan panjenengan. Karena itu Pak, para pejabat yang berkenan hadir, teman-teman dari TNI Polri, kemudian ada yang sangat merepotkan saya, Bapak Anang Kurniawan sebagai Kepala Dinas Pendidikan, dan juga tidak kalah merepotkannya keluarga besar Yayasan Al Asy'ari, dalam hal ini adalah saudara Heri Susanto, yang ternyata saya kalau lihat sponsornya cukup tragis ya Pak. Sponsornya itu SBS, SB, MM, itu KB lah Mas ini. Artinya acara Porsadin 2 ini mengenaskan. Terbatas sekali sponsornya. Moga-moga di kegiatan-kegiatan yang akan datang sponsornya semakin banyak, yang mendukung semakin banyak. Tapi di luar itu semua kami sangat berharap moga-moga kegiatan kali ini benar-benar
memberikan satu faidah, memberikan satu manfaat yang luar biasa, khususnya dalam membangun adik-adik kita ini menjadi pribadi-pribadi yang mumpuni di masa-masa yang akan datang. Saya tidak akan memberikan tausiah apapun karena tidak ada yang butuh tausiah malam hari ini. Saya hanya akan mencoba mengomentari apa yang tadi disampaikan oleh Bu Peci, karena di antara penyampaian Bu Peci tadi itu ada yang menarik bahwa bagaimana kita membangun adik-adik ini tidak hanya paham terkait masalah pendidikan agama, tapi mereka juga menjadi pribadi yang berkualitas. Akhir-akhirnya begitu. Begini Bu, bahwa jiwa kompetitif itu sebetulnya adalah sebuah jiwa yang benar-benar dibangun oleh Islam. Bagaimana Rasulullah SAW benar-benar menjadi pribadi yang super kompetitif. Tapi bukan untuk mengalahkan orang lain, tapi bagaimana menjadi pribadi yang lebih baik daripada beliau di hari sebelumnya. Bahkan beliau sempat mengatakan bahwa kullu yaumin la azdadu fihi ilman yuqarribuni ila Allah fala tulibani fitul fala burikali fituluhi syamsi dzalikal yaum. Kanjeng Nabi sebagai panutan yang kata MC yang luar biasa. Saya tadi bisik-bisik juga, kabeh gak komentari Pak. Mergo aku uji pisan iki teko acara awal. Jadi kabeh gak komentari, termasuk MC ini. MC ini penak tapi tunggu. Penak gak MC ini? Penak banget MC ini. Tapi nyapa tuh kok dawa men ya. MC ini. Oke. Aku lo wedi nek pidato lo kalah dawa kali MC ini. Saya hanya khawatir gitu. Kullu yawmin la azdadu fihi ilma yuqarribuni ila Allah fala burikani fi tuwi syamsi dzalikal yaum. Rasulullah itu mengatakan bahwa setiap hari di mana saya tidak meningkat secara kualitas daripada saya hari kemarin, itu maka saya kayak tidak mendapatkan berkah akan terbitnya matahari di hari itu. Artinya apa? Bahwa Rasulullah itu selalu memaksa dirinya, selalu menekan dirinya untuk kemudian menjadi sosok yang lebih sempurna dari hari ke hari. Akhir-akhir begitu. Artinya jiwa kompetitif itu memang sudah dari awal dibangun. Dan olahraga semacam ini memang gini ya, kami ini orang NU. Orang NU itu tidak letter-let terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah atau apa yang dibaca di Al-Quran misalnya. Misalnya Rasulullah mengatakan begini, alimu auladakum as-sibah wa himayah wa uqubal khair. Sebisa mungkin kalian, kalau kita yang kurang itu kita kalau kita mengartikan itu sebisa mungkin kalian harus membangun adik-adik kalian, anak-anak kalian, generasi junior kalian dalam hal-hal kreativitas, olah jasmani dan lain sebagainya. Contohnya kayak renang, kayak memanah, kayak naik kuda. Itu kalau bagi orang NU hari ini itu mesti kemudian diartikan bagaimana mereka semua menguasai banyak olahraga. Tidak hanya sekedar misalnya hanya berenang, tidak. Kalau berenang masih relevan. Kalau kemudian memanah, wah, memanah itu unsur awalnya adalah bagaimana kita memiliki pertahanan yang cukup. Lah kalau semua TNI urusannya sampai hari ini mengikuti sunnah kemudian hanya belajar memanah, ya piye Pak? Lah wong negara-negara yang lain itu untuk menghabisi kota Kediri saja tinggal tombol saja, kok kita masih urusan memanah, itu kan ya aneh. Naik kuda, maka kemudian dengan lihat kayak Gus-Gus itu banyak sekali yang hari ini mulai suka ngetrail, mulai segala. Itu karena ubal khail, hadisnya Kanjeng Nabi itu. Anggit lu dia. Termasuk ketua FKDT loh. Itu ikut Rasulullah itu.
Oh sudah pensiun, sudah pensiun. Tapi mereka sempat latihan untuk itu. Artinya apa? Bahwa Islam benar-benar meminta kita untuk menguasai banyak hal, tidak hanya bagaimana cara kita membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, bahkan beliau mengatakan meneruskan dakwah itu, seingat saya, wala ni'mah wa ni'ma wa ni'ma wa ni'mal wahlahul mu'minah fi baitiha al-mihzal. Al-mihzal. Sebaik-baiknya perempuan harus punya kreativitas. Misalnya menenun, itu kan kalah itu. Perempuan itu artinya apa? Islam juga tidak pernah membatasi perempuan untuk kemudian berkreasi. Tidak pernah. Kalau dulu mungkin yang bisa dilakukan oleh perempuan itu ya hanya sebatas menjahit, menenun atau apa begitu. Kalau sekarang kan banyak, termasuk jadi PJ wali kota. Saya kira gitu. Iya. Makanya moga-moga acara-acara kayak Prosadin ini benar-benar mendapatkan perhatian dari banyak pihak, khususnya dari pemerintah terkait, untuk kemudian menjadi kegiatan yang lebih hidup, kegiatan yang lebih menarik, kegiatan yang benar-benar mampu menghasilkan produk-produk unggulan untuk Indonesia emas di masa yang akan datang. Kula niku termasuk orang yang sangat bangga dengan acara-acara semacam ini, karena kalau ini buatan nginten, saya tidak pernah mengira Pak Anang sebagai kepala dinas itu akan mengundang saya untuk urusan madrasah diniyah. Saya itu kan wajah-wajahnya nggak pakai Islam. Artinya itu kayaknya dia tidak punya perhatian untuk itu. Ternyata serius. Jadi kan terus, bagaimana saya tidak datang? Pak Anang itu ngundang saya tidak di rumah, ketika Pak Anang di rumah saya nggak ada, dan ternyata Pak Anang dapat informasi kalau saya lagi mancing di gunung, dijemput saya, padahal perjalanan dari jalan raya menuju tempat saya mancing itu penuh dengan banyak tantangan dilakukan hanya untuk membuktikan keseriusan Dinas Pendidikan Kota Kediri akan madrasah. Kalau tolak nih Bu, betul loh. Saya tidak mau. Gak apa, aku repot Pak. Tenang ya. Kayak Pak Anang itu nyetos pengapasan pulau. Saya itu kebetulan kami ini beberapa hari lagi itu akan ada acara hall akbar di pelosok. Kurang 2 hari Bu. Kita sudah sangat repot sekali. Pak Anang ini pintar. Jadi langsung kabeh kerepotan itu diewangi. Al-Ihsan kan Abdul Ihsan ya. Tadi kan mau Gus Melvin kan tanya, jenengan kok kerso rawuh? Ternyata Pak Anang tahu pengapasan jenengan, tahu kelemahan jenengan. Yo piye lho Pak? Kuwabe sapa kabeh sembarang kali diatasi kabeh Pak Anang. Jadi aku wis manut Pak, budal lah gitu. Al-Ihsan Abdul Ihsan, bahwa kita semua ini pasti akan mengabdi kepada kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Ketaatan sebuah kaum, ketaatan rakyat itu akan dengan mudah didapatkan oleh para pemimpin ketika pemimpinnya benar-benar melakukan kebaikan dan niatan-niatan yang tulus akan rakyatnya. Jadi sajane kampanye supaya rakyat itu taat, supaya rakyat itu mengikuti arahan-arahan aturan pemerintah, itu sebetulnya hanya tinggal bagaimana para pemimpin itu kemudian benar-benar melakukan segalanya untuk rakyat, dan pasti rakyat akan membalasnya dengan cara yang lebih baik. Itu pasti. Pak Anang, semoga pokoknya pejabat-pejabat Kota Kediri, walaupun hanya PJ, moga-moga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, saya pikir tidak ada istilah pejabat itu kok sifatnya sementara. Karena panjenengan setengah jam, 10 menit, bahkan memimpin itu semuanya ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan jangan merasa bahwa Kota Kediri ini pokoknya adalah sebuah wilayah yang panjenengan singgahi dalam perjalanan karir panjenengan mengabdi untuk bangsa ini. Jangan, tapi jenengan harus merasa bahwa Kota Kediri adalah bagian daripada jenengan, yang jenengan harus memaksimalkan semuanya untuk Kota Kediri yang lebih baik, yang lebih maju. Kira-kira nanti
Maka di Nabi niku kadang-kadang nek ngancam niku ya rada tenanan. Loh, dan itu saya itu. Makanya kadang-kadang kalau lihat dulu Mas Hei mau pengen jajal dari wali kota anak ya rada wedi. Kadang-kadang. Tapi ya kadang-kadang ya gak surun. Ya Mas, api gue akhir. Nah, ya kadang-kadang. Tapi kadang-kadang ya medeni. Medeni. Mamin muslimin yali amnul muslimin. Bersama summa la yajhadu lahum wa yansah lam yadkhulul jannah ma. Tidak ada orang yang kebetulan dikasih kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala summa la yajhadu lahum, kemudian dia tidak total memikirkan rakyatnya. Wa yansah, kemudian dia dalam memimpin tidak memiliki niatan-niatan yang baik untuk masyarakatnya. Itu punya potensi tidak masuk surga bersama dengan rakyat. Artinya rakyatnya besok aman masuk surga, diselamatkan di hadapan Allah, kemudian para pemimpinnya ngopi dulu di neraka, itu masalah apa? Nah, itu masalah mana? Kenapa? Makanya Mas Heri kadang-kadang pas kesemangatan kan kalau kaya ini Mas. Tapi sering-sering aku nasihati gini, bikin saya aku sering nasihati gini, bikin saya aku tidak terus gak ganti aku, bang. Nah iya, nah aku orang kabupaten. Kalau kemudian Mas Heri terbatas, karena aku khawatir sejauh ini Mas Melvin dong. Sebagai orang kota kan itu juga bahaya. Makanya, tapi tidak ada jalur ekspres untuk mendapatkan keselamatan di hadapan Allah kayak menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang adil. Kan sebetulnya kalau kita lihat di beberapa keterangan ulama kita, ya jihadu bagaimana bersungguh-sungguh itu adalah ay yastafrihu wus'ahu wa taqatahu li ra'iyati. Bagaimana dia benar-benar orang itu kalau sudah siap mengabdi, maka dia memang harus mencurahkan segala pikiran, kemampuan, kesempatannya untuk rakyatnya. Memang angel jadi pemimpin ini. Selamatnya kok kula ini buat nanti sekolah. Kok kula sekolah kula dulu kayak saudara Melvin. Ya wes kowe iki nae aku Nyai Mas Dito. Iya deh. Kira-kira alhamdulillah bapak kula paham potensi ruwet kula, akhirnya kula buat di sekolah. Tapi bukan berarti kemudian kami tidak mendukung apapun pendidikan itu adalah sebuah gini. Allah Ta'ala pun ketika menciptakan kita semua itu perintahnya kan hanya satu, bagaimana kita ini menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya itu butuh keilmuan yang cukup untuk ibadah. Di dunia ini apapun yang kita lakukan itu ya butuh ilmu. Maka bagaimana adik-adik ini benar-benar menjadi pribadi yang ilmiah, pribadi yang penuh keilmuan, kemudian memiliki ketakwaan. Makanya moga-moga ke depan kota Kediri dan kota-kota yang lain, kabupaten-kabupaten yang lain juga memiliki konsentrasi yang cukup untuk keberlangsungan madrasah diniyah. Keseimbangan itu penting karena apa? Kita semua sebagai orang NU, sebagai orang santri, harus tahu dulu sampai Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa man arada dunya fa'alihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi. Orang kalau mau sukses di dunia, maka dia harus benar-benar pintar, harus benar-benar memiliki keilmuan duniawi. Artinya secara formal kamu harus selesai, harus mantep. Tapi wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilmi. Kalau kamu semua punya keyakinan bahwa setelah mati akan ada kehidupan abadi di sana, maka kamu juga harus memiliki keilmuan untuk selamat di sana. Wa man la yuhibbu al-ilma fala khaira fi. Siapapun di antara kita yang tidak tertarik dengan masalah pendidikan, tidak memiliki perhatian untuk masalah pendidikan, maka orang itu sama sekali tidak ada menarik-menariknya. Fala yakun bainahu wa fala yakun bainaka wa bainahu shadaqah wala ma'rifah. Jangan sampai kita punya teman, kita punya komunitas yang tidak pernah memikirkan bagaimana nasib pendidikan di tengah-tengah kita. Makanya saya sangat berharap moga-moga PJ Wali Kota Bu Zanariah dan pada akhirnya nanti akan ada wali kota yang memimpin kota ini
benar-benar memiliki perhatian akan pendidikan dan juga pendidikan-pendidikan yang bersifat non formal kayak pendidikan agama ini. Penting nih, saya itu jenengan sendiri juga harus paham bahwa sama sekali tidak cukup putra-putra panjenengan sangat menguasai urusan duniawi, tapi mohon maaf agak tolol urusan akhirat. Apa mana sampean Pak Sari sebagai anggota dewan, betul Pak? Sampean super fokus untuk pendidikan formal, tapi kemudian tidak memiliki kepedulian akan madrasah-madrasah diniyah. Di mana madrasah diniyah ini bukan hanya mengajarkan keagamaan, tapi bagaimana membangun karakter mereka. Karakter itu penting Pak. Karakter itu penting. Bagaimana membangun akhlak mereka, bagaimana membangun adab mereka, yang pada akhirnya menjadikan mereka pribadi yang mudah diterima. Orang itu kalau beradab, berakhlak, beretika, berbudaya, berkesenian, orang ini akan punya kesempatan atau potensi mudah diterima dimanapun dia berada. Bu PJ Wali Kota, walaupun mungkin belum banyak mengenal dengan kita semua, tapi kan keluasannya sudah kelihatan. Itu faktor etika. Dan itu tidak mudah, itu harus dibangun mulai awal. Maka Anda sebagai anggota dewan harus benar-benar punya konsentrasi untuk itu. Pada sampai kalau didahului Bu PJ mau lho Pak, saya kok baru ketemu dengan hari ini, jangan sampai. Itu bahaya sekali. Apa maneh jangan sampai jangan meninggalkan tempat ini kemudian belum nyumbang. Kira-kira ngono Pak. Tapi ya pasti. Cocok gak? Cocok. Lah iya. Kulo dibisiki. Lah iya aku wis kadung ngandalne kang kira ono sponsor ya anu. Ternyata metune gak mutabak blas. Iya. Iya sama Mas Faris ya, tak ngomongin. Tanya apa mau tulis aku. Tanya apa? Bayangno, untuk pendidikan untuk membangun karakter anak-anak, kita harus memiliki semangat itu semua. Makanya para ulama di madaris ini ya, para pemangku madrasah ini ya, saya hanya ingin mendoakan moga-moga panjenengan diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kekuatan lahir batin untuk pengabdian panjenengan, khidmah panjenengan. Moga-moga merupakan khidmah masmu'ah makbulah inda Allah Subhanahu wa taala. Dan kula berharap FKDT ini berjalan dengan baik, berjalan dengan itu kalau dalam bahasa kitabnya ini, dan kemudian benar-benar kegiatannya menghasilkan sesuatu untuk kota Kediri, khususnya untuk bangsa Indonesia secara umum. Dan terakhir, kalau itu buatan pantai tertarik kali cita-cita dari ketua FKDT WAU. Oke, saya itu kalau kecewa dengan cita-cita tadi itu yang mengatakan semoga beberapa tahun lagi kita akan mengadakan Borsadin, tuan rumah Borsadin tingkat Jawa Timur. Cita-cita kok tengah. Cita-cita ya semoga kota Kediri dengan segala keterbatasannya kita punya kemampuan untuk mengadakan Borsadin secara nasional. Cita-cita kok tengah ya. Iki ketemu. Lah kok ngawe ngaji alim kan malu. Wa taqiyadillah wa masafa minha. Kamu itu kalau mengincar sesuatu, incar yang paling ujung, paling puncak, jangan tengah-tengah. Karena Allah Ta'ala sama sekali tidak tertarik dengan hal-hal yang berbau rendah-rendah begitu. Lah iya Pak, saya ini awal dia cita-citanya nilainya 100, biasanya kan 90, 80. Lalu cita-cita mungkin awal itu Pak, dia lulus 6,5. Kan yang belasan ya jeru Pak. Iya makanya aku gak komentar yo. Aku dhewe gak ngerti nyapa koyo ngono kok jadi ketua lho, miskin lah. Betul Bu. Saya ini dengan Mas Melvin ini Bu, seumuran. Dan saya orang kabupaten, beliau orang Kediri. Beliau penguasa kota Kediri. Dan saya kenal tidak di Kediri. Saya kenal di Mina. Karena sama-sama masih kecil, sama-sama sombong dan kemelelet, sama-sama kehabisan rokok. Betul kenal, kalau nih, saya sendiri terakhir, super terakhir, nyeritain ini kenalan keluarga saudara Melvin. Kenapa saya kok bisa akrab dengan Mas Melvin? Bukan karena beliau orang Lirboyo, bukan karena beliau kebetulan putranya Yaitu, tidak. Karena ketika di Mina, saya hanya lihat dari jauh. Saya lihat, ini wong kok kemelelet mentis saya ngerti. Dan ini kemelelet itu sombong Bu.
Sombong, kemarin itu sombong, betul. Ini mesti anak kiai. Kata kok dari mana? Indonesia. Aku yo wis seru. Nang tas iku lho ono bendera Indonesia. Aku yo wis seru. Langsung takut Indonesia mana? Kediri. Aku batin. Mesti mau koyo iki. Lah kok dia jawab ploso. Al-arwah panjen junudun mujanada. Aku batin. Wong kok mlete meni mesti wong ploso. Ternyata dia duwe perasaan yo padha. Wis apa kok melelet men. Tapi dados AKP gua kali saudara Melvin radhiyallahu anhu. Makanya berapa kok? Oke. Candaan seperti ini adalah satu cara kami untuk kemudian mengkamkakan diri. Sebagaimana Porsadin adalah sebuah perlombaan musabaqah yang insya Allah akan mengakrabkan, membangun tali silaturahim di antara kita semua. Kalau ngapunten datang sedaya mawon, khususnya datang Pak Bu PJ Wali Kota, datang Pak Kiai yang kami rawuh, dan keluarga besar Yayasan Al-Asy'ari dalam minati pangapunten Bu, ngapunten agung, Mas Anang dan semuanya Pak Wakapolres, Mas Jody, sing gambar dino kopiahan, terus aku pada badan ini polisi apa santri, alhamdulillah ngapunten agung dan sedaya mawon. Akhiran wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin, alhamdulillah berikan tepuk tangan yang meriah di kesempatan hari ini atas nama Gus Kausar. Dan juga kita selalu menyertakan Allah dalam setiap langkah kita. Untuk itu kita akan berdoa bersama kepada yang kami hormati Ketua PCNU Kota Kediri Gus Ab, berkenan untuk memimpin doa di kesempatan hari ini. Allah SWT.